Baik, berikutnya kita akan mempelajari mengenai hukum tentang gas. Ya, jadi beberapa hukum berikut ini akan kita gunakan dalam mengerjakan berbagai soal mengenai gas ideal. Jadi hukum gas yang dimaksud di sini yang pertama ada hukum Boyle, kemudian ada hukum Charles dan Gay-Lussac, lalu ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, kita akan membahas ketiga hukum tersebut. Oke, jadi yang pertama adalah hukum Boyle. Nah, untuk bunyinya sendiri kira-kira sebagai berikut ya. Jika suhu gas yang berada di dalam bejana tertutup itu dijaga dengan konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tekanan itu sebanding dengan sepervolume atau tekanan itu berbanding dengan volumenya ya. Nah, akibatnya apa? Di sini tekanan itu adalah kita bisa secara matematis kita ungkapkan sebagai konstanta dibagi dengan volume. Atau jika V-nya kita geser ke ruas kiri, maka kita mendapatkan persamaan PV sama dengan konstanta. Nah, kemudian untuk tekanan gas ini berbanding terbalik dengan volumenya itu dapat kita tinjau dalam berbagai titik sekalipun ya. Jadi di sini kita misalkan untuk keadaan pertama itu misal di tekanan P1. Nah, maka dia itu akan berbanding terbalik dengan volumenya itu V1. Jadi atau P1 kali V1 itu sama dengan konstanta. Nah, kemudian untuk keadaan 2 ya, di mana P-nya itu P2, maka V-nya itu juga akan V2, di mana perkalian antara P2 dan V2 itu juga merupakan konstanta. Artinya jika kita ingin membandingkan dua keadaan ya dalam suhu yang sama namun berbeda tekanan katakanlah ataupun volumenya, maka kita bisa ungkapkan sebagai berikut. P1 dikali V1 itu sama dengan P2 kali V2. Nah, kemudian akibat dari hukum Boyle ini kita akan mendapatkan suatu grafik yang kita namakan sebagai grafik isotermal. Jadi di sini grafik isotermal ini merupakan hubungan antara di sini sumbu Y-nya adalah tekanan, lalu dan sumbu X-nya ini adalah volume. Jadi di sini P dan V diukur pada suatu suhu atau temperatur yang konstan ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa semakin besar tekanan ya di sini P1 itu lebih besar dari P2, ya maka volumenya itu lebih kecil ya, atau di sini V2 itu lebih besar dari V1 ya, sama kayak hukumnya tadi di mana tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Artinya semakin tinggi suatu tekanan ya pada temperatur yang konstan, maka volumenya juga akan semakin kecil. Nah, penggunaan grafik isotermal ini pun juga tidak hanya terkhusus pada suatu temperatur tertentu. Artinya kita juga bisa menerapkan pada temperatur lain ya. Di sini untuk T1 maupun T2 ini juga ada grafik isotermalnya ya. Nah, di mana untuk suhu yang semakin tinggi ya maka letaknya akan semakin di atas di sini. Ya, jadi misalkan ini untuk T3, maka T3 akan lebih besar dari T2. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk hukum Boyle. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum Charles Gay-Lussac. Ya, secara definisi di sini jika tekanan gas itu yang berada di dalam bejana tertutup ya kita jaga konstan ya. Bejana tertutup memiliki tekanan konstan, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, di sini perlu dicatat bahwa suhu mutlak itu merupakan suhu gas tersebut ya dalam satuan Kelvin. Nah, kemudian untuk secara matematisnya sendiri, ya karena tadi dibilang bahwa volume gas itu sebanding dengan suhu mutlak ya, maka V sebanding dengan T. Atau kita bisa nyatakan V sama dengan sebuah konstanta K dikalikan dengan temperatur. Jika temperaturnya kita pindah ke ruas kiri, maka kita akan peroleh persamaan V per T sama dengan konstanta. Nah, sama seperti hukum Boyle yang tadi, kita bisa tinjau juga dalam berbagai keadaan ya. Di sini jika kita meninjau dua keadaan, ya maka di sini kita dapatkan V1 per T1 itu akan sama dengan V2 per T2. Nah, akibat dari adanya hukum Charles Gay-Lussac ini, maka kita akan peroleh yang namanya itu ya grafik isobarik ya.
Jadi grafik isobarik ini menyatakan hubungan antara volume dan temperatur pada tekanan yang konstan ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa katakanlah kita mempunyai suatu gas dengan tekanan konstan P1. Nah, pada suatu keadaan tertentu ya, misalkan volumenya segini, ya maka akan kita peroleh ini misal V1 gitu ya. Nah, jadi kita akan memperoleh temperaturnya itu adalah di sini P1. Nah, kalau kita misal ubah keadaannya di sini, nah, tapi untuk tekanan yang sama P1 juga, nah kita akan peroleh di sini V2 dan di sini adalah T2. Nah, artinya di sini terpenuhi ya hukum Charles-Gay-Lussac, di mana kalau kita lihat di sini tekanan yang semakin tinggi ya, V1 lebih besar dari V2, maka temperatur yang diperoleh pun dari keadaan 1 juga akan lebih tinggi dari keadaan 2, dengan di sini T1 lebih dari T2. Nah, kemudian di sini juga grafik isobarik bisa kita tinjau ya dari berbagai nilai tekanan ya, di mana jika tekanan suatu gas itu semakin besar ya, di sini kita bisa lihat P3 lebih besar dari P2 maupun lebih besar dari P1. Nah, maka grafik isobarik yang diperoleh di sini akan cenderung mendapatkan gradien yang semakin kecil ya. Jadi, kita bisa juga simpulkan bahwa semakin tinggi tekanan suatu gas ya dalam bejana tertutup, maka grafik isobarik yang diperoleh akan memiliki gradien yang akan semakin kecil. Nah, di sini untuk hukum Gay-Lussac ya, Charles Gay-Lussac di sini selain kita meninjau adanya hubungan volume dan temperatur pada tekanan konstan, nah ternyata di sini juga diselidiki bahwa ada hubungan antara ya suhu dengan tekanan ya, di sini hubungan antara suhu T dan tekanan. Nah, di sini bunyinya jika volume gas itu yang berada di dalam bejana tertutup ya dijaga konstan. Nah, sekarang kita volumenya yang kita jaga konstan ya, maka tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlak. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa P tekanan itu sebanding dengan suhu mutlak. Ya, artinya kita bisa nyatakan P sama dengan suatu konstanta dikali temperatur. Temperatur kita pindah ke ruas kiri, maka kita akan peroleh P per T sama dengan suatu konstanta. Sama seperti hukum-hukum sebelumnya, kita bisa juga nyatakan hukum ini itu dalam berbagai keadaan ya. Di sini kita akan peroleh ya P1 per T1 itu sama dengan P2 per T2. Nah, kemudian implementasinya dari hukum Gay-Lussac ini untuk yang hubungan antara P dengan T, di sini kita bisa lihat yang namanya itu grafik isochorik ya. Jadi grafik isochorik ini adalah hubungan antara tekanan dan temperatur jika kita tinjau pada volume yang konstan ya. Di sini misal ada V1, V2 maupun V3. Nah, kita akan coba tinjau ya untuk volumenya itu misal V1 gitu. Oke, misal untuk di sini tekanan P1, maka kita akan peroleh di sini T1. Dan untuk tekanan yang lebih rendah, ini misal P2 ya, keadaan di sini, kita akan peroleh ya temperatur T2 ya. Jadi di sini terpenuhi juga bahwa semakin tinggi tekanan ya, semakin tinggi tekanan di sini P1 lebih besar dari P2, maka temperatur yang diperlakukan juga akan semakin tinggi juga ya karena berbanding lurus ya. Di sini T1 lebih besar dari T2. Nah, sama seperti grafik isobarik, ya grafik isochorik ini juga bisa kita nyatakan untuk menjelaskan hubungan antara P dengan T pada volume yang berbeda-beda. Ya, jadi di sini sama juga seperti grafik isobarik ya, jika di sini volume ya, di mana volumenya semakin besar ya, V3 ini paling besar, kemudian ada V2 dan yang paling kecil ini V1, maka grafik isochorik yang diperoleh gradiennya di sini akan semakin kecil ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, hukum Boyle-Gay-Lussac ini sebenarnya hanya menggabungkan ya kedua hukum yang sudah kita peroleh tadi. Nah, jadi dari penjelasan sebelumnya kita sudah mendapatkan hubungan ya di sini P dikali V sama dengan konstan yaitu untuk hukum Boyle, kemudian hukum Gay-Lussac ya dua persamaan di bawah ini V per T sama dengan konstan, kemudian P per T sama dengan konstan.
Nah, kemudian dari ketiga hukum ini kita gabungkan menjadi satu persamaan, ya, yaitu persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac seperti ini. P kali V dibagi T sama dengan konstan. Atau jika kita ingin meninjau dari dua keadaan yang berbeda, ya sama seperti sebelumnya, maka kita akan peroleh persamaan seperti ini berikut. Di mana P1 dikali V1 dibagi T1 akan sama dengan P2 dikali V2 dibagi dengan T2. Baik, penjelasan mengenai hukum tentang gas seperti itu akan kita lanjutkan ke bagian berikutnya.